Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Jamaah zuhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, inayah dan maunahnya kepada kita semua, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita ini kita masih diringankan langkah kita masih diberikan kemudahan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melanjutkan materi yang sudah kami sampaikan 2 Kamis yang lalu, yaitu pintu masuk neraka itu. Yang pertama subhat sudah kami sampaikan pertemuan yang hari Kamis yang lalu. Kemudian Kamis berikutnya syahwat. Ini tinggal pintu yang ketiga, yaitu amarah. 3 pintu ini kami sampaikan dengan harapan kita bisa menghindari dari 3 hal itu, sehingga kita tidak masuk dalam celah pintu neraka itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, amarah itu merupakan sifat dasar daripada manusia yang dapat dikendalikan dan dikuasai. Sebagai orang yang bertakwa, itu salah satu cirinya kan bisa mengendalikan amarah itu ya. Dan perlu kita ketahui bahwa manusia itu kan ada 2 ilham ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi yang mengilhami manusia itu adalah kebaikan, takwa dan kejahatan ya. Takwa dan kejahatan itu ya. Oleh karena itu, siapapun orangnya, siapapun jabatannya, apakah itu kiai, apakah itu menteri, apakah itu presiden, itu tidak akan bisa lepas dari cobaan, dari ujian, dari gangguan itu di dalam hidupnya itu ya. Oleh karena itu, tidak sedikit kasus yang terjadi, banyak kiai yang bermasalah, banyak menteri yang bermasalah, itu sudah barang tentu karena ketidakmampuannya di dalam mengendalikan amarah atau emosi, atau dalam bahasa agamanya ya ghadab gitu ya. Di dalam Islam itu memang mengajarkan untuk tidak membalas ya, membalas keburukan itu dengan keburukan yang berlebihan gitu ya. Islam itu mengajarkan kepada umatnya itu lebih mengedepankan pada maaf ya. Jadi Islam mengajarkan di dalam merespon sesuatu itu dengan lembut, dengan baik, dengan santun, dan sekali lagi tidak memperpanjang permusuhan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW itu mengajarkan bagaimana cara mengendalikan amarah itu ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu memang memiliki perasaan yang namanya marah, gembira,
senang, gundah ya. Lalu gundah gaulana ya gulana ya. Jadi marah itu sebetulnya merupakan sifat manusiawi, tetapi ketika tidak dikendalikan, akibat dari kemarahan itu akan membahayakan. Kalau itu muncul dalam bentuk kata-kata, maka akibat kemarahan itu akan muncul kata-kata yang tidak bagus ya, tidak baik gitu. Kalau itu perbuatan ya akan melampaui ya, kodrat manusia, bahkan lebih bengis lagi daripada binatang gitu ya, kalau itu dalam bentuk perbuatan. Oleh karena itu Aristoteles pernah mengatakan, seorang filosof Yunani kuno ya, itu siapapun orangnya itu bisa marah gitu ya. Tetapi untuk marah hendaklah dengan orang yang tepat, tujuan yang tepat, kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang benar, dan cara yang dipakai itu juga cara yang benar gitu. Jadi silakan marah tetapi dengan cara yang benar itu ya. Jadi kalau marah yang diperbolehkan agama itu kan karena menjaga harga diri gitu ya, menjaga harga diri, kemudian menjaga harta, kemudian menjaga kehormatan, menjaga agama dan lain sebagainya. Itu marah yang diperbolehkan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Imam Ghazali seorang tokoh teolog muslim dari Persia itu mengatakan ada 3 tingkatan ya dalam hal marah gitu ya. Yang pertama, tidak memiliki marah sama sekali ya, jadi tidak memiliki marah sama sekali, ini malah sikap yang tercela itu. Kemudian marah yang terkontrol, itu marah yang ideal gitu ya, gitu ya. Kemudian marah yang berlebihan gitu. Marah yang berlebihan itu ya melewati batas toleransi, mengabaikan syariat, berlebihan dalam mensikapinya. Tetapi memang manusia juga sangat beragam. Kalau dalam kisah di bis itu kan ada seorang tua ya, yang naik bis duduk gitu. Kemudian tiba-tiba ada seorang gadis dengan beberapa perabotnya, bawaan yang banyak, tas-tas yang banyak, kemudian duduk di samping orang yang sudah tua itu dengan memenuhi tempat duduknya, dan tas-tasnya sudah barang tentu mengganggu dan mengusik ya kenyamanan dari nenek itu. Tetapi ketika nenek itu ditanya mengapa nenek tidak marah gitu ya, dia mengatakan bahwa perjalanan hidup kita itu hanya singkat gitu ya, kan itu. Sebentar lagi ya kita akan turun gitu ya. Nah, saya kira filosofi dari jawaban orang yang tua yang sangat bijaksana ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hidup di dunia yang sangat singkat itu tidak perlu kita menghabiskan energi ya, untuk melampiaskan kemarahan di dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi kita memberikan manfaat ya, memberikan kemaslahatan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita marah gitu ya? Yang pertama ya diam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut gitu ya. Jika salah seorang di antara kalian itu marah, diamlah gitu ya. Jadi diam dan menjaga lisan gitu ya.
diam, tapi kalau lesannya mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus ya akan mendorong perbuatan yang marah. Kemudian yang kedua ya mengambil posisi yang lebih rendah, artinya ketika dia berdiri ya duduk, ketika duduk ya mungkin bisa berbaring dan lain sebagainya. Kemudian mengambil air wudhu gitu. Kalau masih marah berarti mengambil air wudhu, karena marah itu kan perbuatan setan ya, dan setan itu diciptakan dari api sehingga api itu bisa dipadamkan dengan air itu. Jadi bila marah hendaklah berwudu itu. Kemudian membaca ta'awudz ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ya ayat 200 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yang zaghannaka minas syaitani nazhun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu maka berlindunglah kepada Allah ya, jadi kita diperintahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarahan itu sebetulnya kalau dicermati itu sebetulnya disebabkan karena terjadinya gap ya antara keinginan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi antara yang seharusnya dengan realita itu berbeda gitu. Itu yang menimbulkan kemarahan itu. Lalu Islam tadi kan mengajarkan untuk bagaimana mengarahkan marah itu ke arah yang lebih baik, ke arah yang membangun. Atau dalam bahasa yang lebih gampang, bagaimana marah yang membangun gitu ya. Itu. Jadi ada beberapa pendekatan ya. Bagaimana supaya mengarahkan marah itu bisa ke arah yang lebih bagus ya. Jadi pendekatan fisiologis gitu ya. Itu menekankan regulasi tubuh ya. Menekankan regulasi tubuh. Artinya ketika kita itu sedang marah, maka kalau kita berdiri kan diperintahkan untuk duduk tadi. Ketika duduk kita diperintahkan untuk tarik napas yang agak panjang gitu ya. Kemudian minum air hangat gitu. Kemudian olahraga gitu. Artinya melampiaskan energi yang ada di dalam tubuh kita itu ke arah yang lebih positif ya. Ke arah yang baik gitu ya. Lalu yang kedua pendekatan psikologis gitu. Nah, pendekatan psikologis ini yang paling utama kita menyadari di dalam mensikapi kemarahan itu kita harus memikirkan ambil posisi positifnya gitu ya. Ketika kita menahan kemarahan itu kita ambil, ketika menghadapi kemarahan itu diambil positifnya dari kejadian yang tidak menyenangkan itu. Karena marah itu kan karena kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Lah kita pelajari, kita petik hikmahnya. Apa itu hikmah di balik itu? Gitu. Karena semua yang ada itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya itu. Lalu kita juga berpikir menyadari dampak negatif dari kemarahan itu. Apabila perbuatan itu kita lakukan ya. Kemudian belajar ya, menunda kepuasan gitu. Lalu yang penting orang yang marah itu supaya lebih terarah gitu ya, dilihat dari pendekatan psikologis itu ketika ada masalah ya memang kita diperintahkan untuk sharing ya, sharing kepada teman, kepada kawan untuk curhat ya, dalam bahasanya curhat atau memuntahkan isi hatinya
atau unek-uneknya atau beban masalah yang dihadapinya kepada teman supaya ya, ada solusi gitu ya, ada solusi. Karena semua persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Dan ketika kita hidup itu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan atau problem, itu insya Allah kan akan meningkatkan inovasi, kreativitas, gagasan, pemikiran kita sehingga kita lebih hidup. Itulah sebabnya pengalaman adalah guru yang paling baik, yang mendewasakan kita itu karena hidup ditempa dengan kesulitan itu. Dan kita harus yakin setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan itu. Kalau dari pendekatan religius ya, Rasul itu tidak pernah marah kecuali melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah tetapi dilakukan itu ya oleh hambanya ya. Dalam pendekatan religiusnya ada empat pemicu emosi, yaitu kemarahan, syahwat, kecemasan, dan keinginan atau hawa nafsu itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lalu agama itu mengajarkan agar kita mengendalikan marah gitu. Lah bagaimana caranya? Ya kita harus mengarahkan dan mengontrol nafsu yang merusak diri kita dan membuat kehancuran gitu. Jadi saya ambil contoh misalkan sifat emosional ya. Itu kan merupakan nafsu amarah yang mengarah kepada kejahatan. Kalau di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang gitu. Jadi memang nafsu itu mengarah kepada kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, nafsu lawamah. Ini merupakan nafsu yang menjadikan diri kita itu menyesal ya di kemudian hari. Kalau di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala uqsimu binnasil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Itu artinya fitrah manusia itu ketika berbuat salah itu akan menyesal. Dan Nabi kan sudah mengingatkan bahwa orang yang kuat, orang yang tangguh itu bukan orang yang menang dalam gulat, tetapi mereka yang mampu menahan amarahnya. Itulah Bapak Ibu kultum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi bagi kita semuanya agar bisa mengendalikan amarahnya dan bisa mengarahkan amarah kita itu ke arah yang lebih baik atau yang membangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.